menurut aku kayak misalkan membuat video baju untuk nanti ngerancang, ya itu kan aku memang dari referensinya dari luar gitu. Video-video misalkan aku kayak aku tuh lagi buat ini kayak video-video transisi kayak gitu kan. Oh iya, follow Instagramnya. Ya jangan lupa juga ya. Nah kayak gitu-gitu kan aku juga ngikutin juga cara editingnya, dan itu ya dari luar juga gitu kan, dari maksudnya bukan dari aku ngeliatnya bukan dari kita lah pokoknya kayak gitu. Nah Yang gimana terpenting, untuk membentuk karakter muslimah yang baik itu sendiri, ya benar udah kerja apa. ya yang penting kita ada pondasi sendiri, kita jangan terlalu mengikuti budaya luar yang negatif, kita ikutin aja yang positifnya. Karena kan kayak misalnya model jilbab nih, model jilbab ada yang model jilbab Turki, ya kan teman-teman sendiri juga tahu ya, iya, benar. model jilbab Turki gimana. Nah kalau misalnya cocok kiranya dipakai di Indonesia, ya boleh aja pakai. Tetapi tetap menutupi bagian leher misalkan begitu. Nah ya kayak gitulah yang bisa kalian contohkan, karena aku pribadi pun masih takut, sama-sama belajar aku juga takut berbicara nih sebenarnya, karena aku juga masih banyak salah tentunya. Betul. Juga. Nah seperti itulah pokoknya. Lanjut. Lanjut dari Putri Oci 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya perihal pemilihan Putri Model Muslimah 2021 dong Kak. Selain harus menginspirasi muslimah yang ada di Indonesia, hal apa aja yang harus menjadi patokan atau target utama Putri Model Muslimah, dan hal apa saja yang sudah digapai dari para Putri Model sejak dibentuk sampai saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal pemilihan Putri Model Muslimah tahun 2021, insya Allah kita akan siapkan dari sekarang ya Kak Ismi. Amin. Iya, dan Kita ini doakan semoga wabah ini cepat ya, selesai. amin. Kita berencana saja, Allah yang menentukan ya Kak Iya, Ismi ya. benar. Dan nggak jauh-jauh dari kayak kemarin. Jadi perwakilan provinsinya ada, tetap 20 finalis, tetap 20 provinsi juga. Nggak mesti satu provinsi sih. Nggak mesti satu finalis satu provinsi, nggak. Kita lihat dulu gimana karakternya, kita juga penilaiannya, kita juga ngelihat pokoknya dia tuh kompatibel nggak sih di Putri Model Muslimah, mereka siap nggak sih kalau misalnya menjalankan pengabdiannya selama 1 tahun, 1 periode gitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kalau DKI Jakarta itu perwakilannya banyak gitu, Banten banyak gitu, Sulawesi banyak kayak gitu. Jadi tergantung nanti yang ikut dan yang berkompeten kayak gitu. Terus selain harus menginspirasi muslimah yang lain, hal apa aja yang harus menjadi patokan atau target utama itu ya, kita harus aktif dulu, kita harus ada kegiatan lah setidaknya untuk menginspirasi teman-teman sekitar. Jadi sebagai pemuda nih udah ngapain nih gitu, karena nanti pada saat audisi ya Kak Ismi, itu ketemu sama orang-orang yang banyak pengalaman juga. Karena berdasarkan pengalaman pribadi ya Kak Ismi, kalau kita ikut ajang pas nyampe tuh kayak langsung minder gitu. Iya bener banget. Langsung minder kayak gitu. Ih gue gak bisa ngapain, maksudnya gue ngelakuin apa aja ya selama ini ya. Jadinya kayak kita mikir, oke, next aku bakal nambahin kegiatan lagi yang positif. Saat pas lomba, saatnya berperang gitu. Jadi sekarang disiapin, nanti pas lombanya baru berperang kayak gitu. Berperangnya itu dalam arti ini ya, kayak debat yang kayak bukan debat sih, maksudnya nanti pas saat kontes berlangsung, nah kalian itu udah punya pendapat sendiri gitu, senjata sendiri benar gitu, untuk bisa memenangkannya. Oke, dan hal apa aja yang sudah digapai dari Putri Model Muslimah sejak dibentuk sampai saat ini? Oke, sesuai tujuan kita ya. Kita kan tujuannya adalah bisa menginspirasi muslimah sekitar. Jadi para finalis nih pas dinobatkan menjadi Putri Model Muslimah, mereka itu langsung ada kayak kegiatan-kegiatan yang diundang gitu loh Kak Ismi. Jadi jadi juri kayak gitu-gitu, terus juga mengisi materi, terus juga kayak merasa dan sudah dianggap oleh teman-teman sekitarnya mereka adalah role model bener. Gitu. Jadi secara nggak sadar ya jadinya kayak wah gila lo, keren banget lo. Itu selempang gitu. Berat sekali gitu ya. Iya benar, tapi itu selempang beribu makna. Entah makna rezeki gitu ya, kan ya. Dan kita juga alhamdulillah kegiatan memang tidak banyak, tetapi kalian bisa aja melihat di YouTube sini ya kegiatan kita seperti apa. Iya, videonya udah ada semuanya. Tapi terus yang itu di Instagram juga ada.
panti asuhan ada di YouTube kita. Kayaknya belum diupload. Oh iya, kayak gitulah. Tapi di Instagram lengkap kok, kayak misalnya putri kita nih jadi juri gitu, pasti diupload. Karena kita memang sengaja kita upload karena untuk ada aktivitasnya supaya teman-teman tahu gitu dan bisa menggambarkan nih, oh nanti kalau aku jadi putri model muslimah akan seperti ini gitu ya. Dan nggak sedikit juga kayak Kak Ismi nih jadi model katalog kayak iya benar. Bawa nama putri model muslimah juga boleh kayak gitu. Jadi untuk batu loncatan teman-teman semuanya untuk menuju ke jenjang karir selanjutnya. Mantap kali Kak. Nah selanjutnya dari Putri Sabrina, apa aja sih value terpenting yang harus ada di dalam diri kita sebagai muslimah, dan tentunya wanita Indonesia, mengapa value tersebut penting dan bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan mempertahankan value tersebut di tengah lingkungan yang pluralisme seperti Indonesia. Ini pinter banget nih nanya. Ini question and X kita buat perlombaan kalah kayaknya. Iya Kalah kita ya. Biasanya kan kalau pertanyaan di Q&A pas di panggung, apa kelemahan dan kelebihan Iya, kamu? Bagaimana cara kamu Berarti ini mengatasi? pertanyaan ini boleh nih ya buat Boleh 2021 ya. Nanti untuk finalis yang terpilih pertanyaannya ini aja ya. Iya, pasti bakalan mungkin, atau kita meminta saran kepada Putri Sabrina ini. Oke, jawab. Value yang terpenting yang ada di wanita adalah kita harus tetap bersikap positif dan selalu merasa kita bisa memberi manfaat apa. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri ya Kak, kalau misalkan untuk perihal nilai sebagai muslimah dan tentunya wanita Indonesia, yang aku sebenarnya yang aku garis bawahi ketika ketemu orang itu adalah attitude. Betul. Ketika dia sepintar apapun, seaktif apapun, atau kayak sehebat apapun, ketika dia ngobrol nih misalkan sama kita atau ngobrol sama orang-orang, kelihatan mana yang orang yang berattitude, mana orang yang enggak. Ya. Nah, ketika orang yang nggak berattitude malah nilai mereka ya Jadi turun. Itu menurut aku jadi turun banget. Jadi memang nilai dalam wanita Indonesia dan muslimah ini attitude diperlukan, kecerdasan diperlukan, nilai-nilai Islam diperlukan gitu kan sebagai wanita muslimah juga. Nah mungkin bahasanya akhlak ya? Iya seperti itu ya, seperti itu. Terus ketika dia cara mengobrol gitu loh, cara untuk berkomunikasi, nah itu di atas panggung juga diperlukan tuh kalau misalkan nanti ketika lagi kontes pun. Karena terlihat ya, misalnya kayak attitude panggung itu juga dinilai sebenarnya kayak kelihatan banget sih tapi itu. Kayak dia ekspresinya tuh sombong atau enggak, atau dia cara punya ilmu jadinya dia sombong. Iya, gitu cara megang mikrofonnya juga kita lihat gitu. Maksudnya emang benar-benar detail untuk penilaiannya. Terus bagaimana sih caranya untuk mengapa value itu penting gitu? Ya tentunya karena value itu yang akan mencerminkan kita, membranding diri kita. Bener. Kira-kira kita ini akan mau dibawa kemana itu tergantung bagaimana kita mempertahankan value itu. Gitu. Jadi nggak hanya jadi ketika value kita bagus, nggak hanya dalam diri kita bagusnya, tapi ke orang luar pun juga malah jadi lebih bagus. Dan kita jadinya kayak bekerja sama dengan orang itu ya berkepanjangan gitu. Karena ya value kita ya ada gitu. Betul. Mungkin itu ya. Bagaimana sih caranya menumbuhkan dan mempertahankan value itu di tengah lingkungan yang pluralisme seperti di Indonesia? Tergantung bagaimana diri kita ya. Kita harus kuat sama fondasi kita. Kita nggak boleh gampang terbawa arus Ya, gitu dari ya. budaya luar. Betul. Kalau misalnya kita memang punya kayak fondasi untuk kita harus tetap menjadi orang yang baik, kita punya attitude yang bagus gitu. Jadi jangan sampai ke bawah arus gitu sih ya, mempertahankannya harus kuat-kuat aja. Fondasi itu sekali fondasi. Itu foundation. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Mama Dede. Apa jawabannya? Iya dong gitu. Next. Mau tanya apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengikuti pemilihan Putri Model Muslimah dan bagaimana proses dan new normal sekarang? Oke, persiapannya. Jadi sebenarnya mungkin kita ngasih tau dulu lah Kak, kenapa sih kita nggak ngadain di new normal sekarang? Oke, jadi kenapa sih kita nggak ngadain pemilihan Putri Model Muslimah tahun ini? Karena kita ini kan ada di daerah Jakarta Bekasi dan zona merah sekali. Gitu. Terus kita juga pasti bukannya gimana-gimana, tapi memang pasti akan mengumpulkan banyak orang.
gitu. Dan kita memang nggak bisa di mall ya kak, guys, nggak bisa di mall gitu. Karena apa? Karena kita adalah acara yang privasi gitu, dan biar fokus juga. Jadi memang kita itu banyak sekali mempertimbangkan hal gitu kan, terutama kesehatan dari kita semua gitu. Iya. Terus juga apa ya, meskipun menggunakan protokol kesehatan gitu ya, pasti ada kekhawatiran sendiri gitu, dan tanggung jawab itu ada di pundak sini nih. Ada di kita. Ya kita akan mengumpulkan banyak orang gitu kan, nggak menutup kemungkinan itu tuh akan tersebar banyak gitu kan. Jadi kayak oke deh, daripada menimbulkan resiko yang cukup Amat besar tinggi gitu, dan kita berada di zona merah seperti Jakarta dan Bekasi, dan luar provinsi kan nanti datang nih ya kan. Kalau misalnya Banyak banget sih tapi emang. iya, Maksudnya memang banyak banget pemikiran kita kenapa nggak ngadain. iya, kita mempertimbangkan banyak hal. Jadi kayak teman-teman putri lain di provinsi lain itu memang udah mempersiapkan kan, mau datang ke Jakarta, kak saya mau audisi di Jakarta aja langsung dan segalanya kayak gitu-gitu. Kayak kita mikir mereka dari provinsi akan datang ke Jakarta, ngerinya gitu. Hal-hal yang kayak gitu-gitu lah yang membuat kita kayak mikir kayak udahlah, kita demi kebaikan bersama kita di skip dulu. Kenapa sih nggak ngadain online juga gitu kan ya? Susah. Aku kurang efektif. Kurang efektif. Kita Udah tuh gitu kan mikirin kita- hasil lah Kak Ismi. Kita mikirin hasilnya. Nggak, jadi bener-bener harus proses yang ketemu langsung. Kita juga nyeleksinya kuat, detail kayak gitu. Jadi kalau online agak kurang efektif. Terus juga apa ya, kita kan bukan sehari Betul. untuk acara itu sendiri, cuman kita 3 hari ataupun lebih gitu, dan kita nginep. Rencananya kita nginep ya lama ya? Ya misalkan yang tahun kemarin sih emang nginep, yang tahun kemarin tuh karena kan ada karantina pagi hari kayak Betul. gitu-gitu, dan itu menurut aku bahaya gitu, apalagi di wabah sekarang. Jadi emang wabah itu menurut aku yang alasan pertama. Utamanya. Sebenarnya kita udah kesehatan nyiapkan juga gitu, kita Udah. udah nyusun proposal dan mau ngajak beberapa hotel gitu ya. betul. Hotel. Cuman kan langsung wabah, jadi kita kan Nggak apa-apa, demi kebaikan kita bersama ya. oke. Doain aja semoga tahun depan udah selesai wabahnya, terus kita Amin. bisa ada pemilihan selanjutnya. Nah untuk persiapan itu sendiri, persiapan tadi yang udah kita jelasin ya kan, persiapan, persyaratan itu hampir sama kayak tahun lalu, mungkin ada yang diubah untuk tahun 2021 seperti ya detail-detail sedikit lah. Terus Sama kegiatan pemilihannya- sih yang ditambahin ya. Kegiatan dan proses pemilihannya juga hampir sama. Hampir sama. Apa, seleksi online, seleksi offline. Gitu. Terus ada seleksi berkas juga. Nah terus nanti yang audisi online kita V-call kayak gitu-gitu lah, sama kayak tahun kemarin. Terus sama nanti ada juri catwalk, juri apalagi interview kayak gitu-gitu. Gitu sih. Lanjut. Dari Putri Raisa Jaelani, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Waalaikumsalam. model, kira-kira bagaimana tuh trik cara menjadi model yang profesional dan pastinya laku di sosial media, dan bagaimana juga cara agar terlihat wah gitu di depan para penonton. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi nih. Iya nih, Bisa aku jawab ini ya gitu yang jawab ya. Jadi gini, sebenarnya mungkin di sini aku memberitahu bukan berarti aku udah sukses ya, tapi emang aku di sini lagi menjenjang nih kan. Menjenjang ya. Lagi naik tangga tahap gitu kan. Bagaimana yang memang aku inginkan juga nih, kayak model profesional, terus juga agar terlihat wah juga, terus agar terlihat kayak apa ya, dilihat terus sama masyarakat sekitar kayak gitu kan. Nah yang pertama sendiri aku tuh ngikutin dari kemarin itu ajang-ajang model, dan sekarang pun juga aku masih ada rencana nih kalau ngikutin ajang-ajang model yang lain, karena yang dimana pengen nambah ilmu terus gitu kan, nambah ilmu berbagi kayak gitu kan. Cuman masih apa ya, masih aduh gimana ya, aku bisa gak ya selalu kayak gitu seorang gitu. Dan sekarang aku lagi Ingat, lari, nggak boleh iya pesimis. nggak boleh, Ya. nggak boleh. Tapi rasa positivity. Tapi rasa keinginan aku lebih gede dibandingkan apa? Ambisinya. Pesimis. Oh ya, Ambisinya lebih gede daripada pesimis. Tenang aja. Nah terus yang sekarang ini aku lagi mencoba pageant nih Kak. Oke, berarti caranya tuh Nah. trik-triknya. Iya, kalem. Kok gue Kalem. perasaan biasa aja deh. Nah sekarang pun aku pun lagi belajar pageant gitu kan. Kalau yang kemarin kan ya model gitu kan, yang sekarang tuh pengen nambah ilmunya dan kegiatan sosial kayak gitu. Oke. Nah
trik-triknya itu yang pertama tadi kan nah selain tadi yang pertama itu adalah apa ya, ikut-ikut lomba, mencari ilmu. Yang kedua, kalian terapkan di sosial media kamu. Jadi kayak misalkan kamu bisa ngasih bikin video 5 menit atau beberapa detik gitu untuk menebar kebaikan gitu. Kayak misalkan cara kita gimana ya, yang harus dibawa misalkan ya Kak, yang harus dibawa ketika wabah, pertama tisu, kedua hand sanitizer, ketiga masker, ya kayak gitu-gitulah. Sering nge-share hal-hal positif. Bener lah banget, kayak gitu. Ataupun kalian bisa nge-share hal-hal yang kalian bisa suka, hobi, bisa hobi. Gitu apa aja hobi lah. Bener, hobi, bakat. Nah kayak gitu-gitu kan Instagram itu kan di-keep selamanya gitu. Dan orang lain itu bisa ngeliat Instagram kamu nggak hari itu, tapi di kemudian hari yang dimana memang dia membutuhkan talent kamu yang udah kamu ada. Jadi anggap aja Instagram itu CV kalian. Betul. Karena pada saat ini ya, memang perusahaan-perusahaan juga kayak ngeliatin mana Instagramnya, Facebooknya gitu untuk menilai gimana sih karakter kita. Nah, coba bangun personal branding yang baik di Instagram, di sosial media. Jadi memang menurut aku kayak kan orang-orang pada bilang gak usah fake deh di sosial media kayak, tapi menurut aku itu penting banget. Karena ya aku pribadi pun Instagram itu jadi salah satu CV. Betul. Karena kayak misalkan gini Kak, aku nge-share video-video kreatif aku nge-share aku misalkan lagi foto-foto bersama siapa, kegiatan apa, nah itu aku share di Instagram gitu. Karena misalnya kayak orang bilang fake gitu, tapi kita tuh diri kita tuh perlu personal branding gitu. Orang-orang yang nggak pernah kenal kita gitu, kita harus memperkenalkan diri kita dengan cara yang positif kayak gitu. Memang kita nggak boleh fake gitu kan ya, tapi kita tahu tempat di mana kita nggak boleh fake. Iya, benar banget. Kita boleh jadi diri kita sendiri, tapi kita tahu tempat di mana kita harus bisa menempatkan personal branding dan menempatkan diri kita ini untuk bisa beradaptasi. Terus juga intinya adalah balik lagi ke attitude-nya gitu. Itu penting banget. Attitude tuh dimanapun itu pasti harus dipergunakan. Nah terus bagaimana juga agar terlihat wah di depan para penonton atau supporter pas lagi Q&A. Catwalk. Pas lagi catwalk. Nah, jadi poin pertama percaya diri ya Kak. Percaya diri. Yang kedua baju yang dia pakai. Betul. Tapi maksud aku tuh baju yang dia pakai itu bukan berarti mahal atau enggak Kak, tapi nyaman atau enggak. Pertama nyaman, kedua cara kamu mengekspresikan baju yang kamu pakai, dan yang ketiga kamu happy pembawaan happy gitu. Gimana? Jelasin dulu. Kayak gitu sih. Jadi tips dari aku ya, ketika aku misalkan lagi catwalk, aku selalu pakai ada sayap-sayapnya Kak. Oh, yang diselebarin gitu ya. Kalau nggak bajunya kayak gini nih, kayak baju gini ini kan panjang banget tuh bawahnya, biar dikibasin bisa dikibas. Jadi ketika kamu catwalk itu belakangnya masih ada ngikutin gitu lah Kak. Itu keren banget. Itu keren sih menurut aku. Jadi milih baju ya. Milih bajunya harus pintar dan harus panjang, tapi nyaman. Ingat lagi nyaman. Ya seperti itulah. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng lah untuk mengenai catwalk. Iya. Walaupun nggak jago. Pede. Latihan terus. Jadi latihan pose gitu kan. Ya benar. Dan ngaca. Nah tapi ketika catwalk sendiri itu kita nggak boleh pakai gaya pose kan. Iya. Bahas pose nih tiba-tiba. Maksudnya berhenti terus tatapan matanya harus gimana gitu kan. Nggak gini. Itu lebih parah. Nanti kalau misalnya gabung PMM ya kita ada pelatihan catwalknya juga, tenang aja. Iya tenang aja. Dari Kak Safira. Hai Kak Safira.